Beginilah video penangkapan yang dilakukan petugas TNI dan Polri terhadap FJ 23 tahun saat kedapatan membawa botol bersumbu yang berisi bahan bakar atau bom molotov di Jalan Radin Intan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Pria itu terpergok petugas yang melakukan pengamanan jalur saat ribuan massa aksi demo berkonvoi hendak menuju kantor DPRD Provinsi Lampung. Petugas juga mengamankan dua remaja di bawah umur MR 15 tahun dan RA 16 tahun yang juga kedapatan membawa benda diduga bom molotov. Ketiganya kemudian dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara puluhan remaja diamankan petugas kepolisian Polres Mojokerto Kota karena diduga akan melakukan aksi unjuk rasa anarkis. Mereka ditangkap dari hasil penyisiran di sejumlah titik di wilayah kota Mojokerto. Dari hasil pemeriksaan, para remaja ini diduga hendak melakukan unjuk rasa anarkis. Sebab di ponsel para remaja yang diamankan ini terdapat sejumlah grup yang berisi pesan provokatif dan ajakan anarkis. Sebagian besar yang tertangkap masih duduk di bangku sekolah SMA hingga anak putus sekolah. Mereka tak hanya dari wilayah kota Mojokerto, namun juga terdapat dari luar kota seperti Sidoarjo dan Jombang. Di kota Solo, setidaknya 65 remaja usia 15 hingga 12 tahun diamankan aparat kepolisian. Mereka terjaring operasi penyekatan yang dilakukan petugas pasca peristiwa perusakan fasilitas umum kota Solo dan pembakaran gedung DPRD. Dari pendataan petugas, seluruh remaja yang diamankan bukan warga Solo. Setelah dilakukan pendataan, mereka diberikan pembinaan, kemudian dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Minimnya literasi politik dan kontrol emosi membuat remaja rentan terseret provokasi. Peran orang tua, sekolah, dan lingkungan sangat penting untuk membekali mereka dengan pemahaman kritis sekaligus menanamkan sikap damai dalam menyampaikan aspirasi. Yang diduga melempar batu, melempar petasan kepada petugas, ini juga sudah ditangkap, ditahan. Kemudian yang diduga menghasut, melakukan ajakan, memprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis, baik kepada pelajar maupun anak, juga sudah ditahan. Kemudian ada juga tersangka yang ditahan karena diduga membakar halte bis Transjakarta di depan sebuah mal inisial F, di Jalan Sudirman, ya dekat Gelora. Ya, jadi terhadap 38 tersangka ini telah dilakukan penahanan oleh Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya. Ya, dengan peran dan perbuatan yang kami sampaikan tadi. Ayah, ini kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir aksi ini melibatkan banyak orang begitu ya, banyak orang yang ingin menyampaikan aspirasinya mereka karena merasa ada batasan-batasan tertentu. Namun yang disayangkan adalah ada anak-anak di bawah umur yang ikut terlibat di sana ya. Betul, sedih banget melihatnya apalagi mereka tergabung dalam sebuah aksi yang menjurus kepada anarkistis gitu kan, penjarahan, perusakan gitu. Apakah betul memang mereka ini terprovokasi salah satunya melalui media sosial, itu yang akan kita bahas saat ini kan. Sudah hadir bersama dengan kami saat ini ada Pak Ardi Suteja, Ketua Indonesia Cyber Security Forum, kemudian ada Ibu Margaret Aliatul Maimunah, Ketua KPAI, dan juga Mbak Yuanita Priliandini, sosiolog. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Langsung saja saya mau nembak ke Pak Ardi. Pak Ardi, betul tidak sih Pak begitu ya, bahwa mereka ini terprovokasi melalui media sosial? Ada memang oknum-oknum yang menyebarkan hal ini dan mereka tujuannya adalah para pelajar? Memang lihat gejalanya seperti itu. Dan ini bukan hal baru ya. Kita kalau ikut melihat gejala lama itu, ini bukan pertama kali. Artinya bisa sampai gerakin itu kan perlu fase pembangunan ya. Artinya mereka di grooming, itu untuk ke arah sana itu udah sangat rapi, terorganisir ya. Ada tahapan-tahapan sehingga mereka yang mau bisa diajak untuk berbuat. Nah ini nggak main-main nih. Artinya kita berhadapan dengan suatu kelompok organisasi atau orang-orang oknum yang memang memiliki kemampuan untuk bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan itu.
Artinya memang betul tujuannya adalah para pelajar, anak-anak di bawah umur, para remaja. Ya kalau menurut saya iya, karena yang paling rentan mereka. Ya kita bilang kalau dulu istilah zaman saya itu ada namanya floating mass, masa mengambang. Itulah mereka. Masih labil dianggap Masih secara labil, emosional. gampang dikomporin nggak tahu gitu ya. konteks ya, nggak pandai membaca situasi ya. Ada temennya bilang gini ikut gitu ya. Jadi FOMO lah. FOMO ya. Ibu Margaret, kalau kita misalnya ngelihat dari timeline ya begitu, ini kan aksinya sudah dilakukan hari Senin, lalu aksi kedua dilakukan hari Kamis. Pada saat hari Kamis juga sudah ada filter dari pihak kepolisian begitu, di mana anak-anak yang masih bersekolah dilarang untuk ikut aksi, sampai akhirnya ini berlanjut ke hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu yang menjadi puncaknya begitu. Sebenarnya laporan dari KPAI ada atau enggak dari pihak keluarga maupun pihak sekolah ketika dalam satu pekan itu ada pelajar ternyata yang ikut dalam di sana? Ya, dari aksi yang berikut-berikutnya kan hampir semuanya ikut. Dan benar yang tadi disampaikan bahwa salah satu provokasinya ya melalui media sosial. Tetapi juga tidak bisa dinafikan bahwa dari hasil pengawasan langsung KPAI ya ketika bertemu dengan mereka-mereka yang sempat ditangkap atau ditahan di PMC gitu. Itu mereka mengaku bahwa salah satunya diajak oleh teman. Ada yang diajak oleh kakak kelas. Ada yang diajak oleh alumni, gitu ya. Dan kemudian ada yang terpengaruh oleh media sosial. Dan juga kan diduga juga ada mobilisasi ya, gitu. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak bahwa memang anak ini kelompok yang paling rentan, paling mudah. Mereka belum punya filter yang cukup. Mereka juga belum mempunyai edukasi yang matang ya. Yang matang terkait dengan bagaimana politik, bagaimana sebenarnya kan kalau menyuarakan itu kan anak punya hak, itu diatur di dalam undang-undang. Tetapi kan ada batas. Tentu harus sesuai dengan peraturan perundangan, kapan menyampaikan suara, gitu ya. Termasuk juga tidak boleh melakukan demo yang sampai rusuh dan anarkis gitu. Yang sedih itu kan sebenarnya begini ya, bahwa mereka tuh melakukan tindakan anarkis bahkan nampak tidak merasa bersalah begitu dengan bangga menyuarakannya, menyiarkannya melalui media sosial itu loh, Reza. Betul. Dan temanya itu tema kan ya, maksudnya provokasinya ini kan ada tema. Ini gurumu dianggap menjadi beban negara loh. Masa kamu terima kalau itu gurumu, salah satu kompornya begitu. Oke, Bu, mungkin aku pengen tanya ini, dari data yang kami dapatkan hampir 200 anak ya, 191 anak, lebih bahkan ya. Nah, pengawasan dari KPAI seperti apa untuk pengawasan terhadap anak-anak yang memang ditahan terlebih dahulu begitu? Apakah memang mereka mengalami intimidasi dan segala macamnya? Bagaimana KPAI meyakinkan bahwa itu tidak terjadi? Jadi KPAI tentu melakukan pengawasan secara langsung. Beberapa komisioner kami turun langsung ke Polda, kemudian ke Polda Metro Jaya dan ke beberapa titik, termasuk kami kebetulan kan punya KPAD, beberapa di daerah. Jadi kita juga dapat input tentang data anak yang terlibat, yang ditangkap, yang kemudian dipulangkan atau yang berlanjut ke BAP. Misalnya karena kedapatan membawa bom molotov misalnya ya, atau ikut merusak. Ada yang begitu, Ibu? Ada. Jadi ada yang kemudian sampai BAP. Nah data yang masuk di kami ini terus berproses ya Mas. Nah sekarang itu sekitar 2.563 di beberapa daerah. Tidak hanya di Jakarta, ada di Bali, ada di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Itu usia paling rendahnya berapa Bu? Kami belum paling ini. mudanya. Belum. Berarti usia sekolah berarti ya? Sekitar 12 sampai 17 tahun. 12 sampai 17 tahun. Oke, baik. Bu Yoneta, kalau bisa... Mungkin saya belum menjawab yang boleh, tadi silakan, lanjutkan. Kami turun untuk pengawasan langsung di Polda gitu ya. Kemudian memastikan bahwa mereka itu ketika ditangkap memenuhi prosedur peraturan perundang-undang. Misalnya tidak boleh dilakukan dengan perlakuan yang tidak manusiawi, tidak boleh mendapat perlakuan yang kejam. Kalau misalkan ditangkap itu ya maksimal untuk proses awal itu kan 1 sampai 24 jam, setelah itu harus dipulangkan, misalnya kayak gitu-gitu. Kemudian termasuk juga nggak boleh dapat perlakuan yang tidak yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya dia, atau yang membuat trauma buat mereka. Jadi kita memastikan aparat penegak hukum itu ke sana. Meskipun dalam laporan yang kami terima di lapangan ya ada beberapa yang diduga mendapatkan perlakuan yang agak kurang yang melanggar peraturan perundang-undangan lah, karena diperlakukan ada yang sampai katanya disiksa gitu kan, atau sampai ada yang meninggal ya. Masuk juga Bu? Ada masuk kami, karena kan kami hari-hari ini komisioner kami ada di polda-polda gitu ya, tersebar gitu. Tindak lanjutnya apa Ibu? Tindak lanjutnya? Yang jelas yang pertama kami
berusaha untuk meyakinkan kepada aparat segera untuk dipulangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya, supaya mereka dapat tentu kan memanggil orang tua, kemudian supaya mereka terus dapat dilakukan pembinaan oleh orang tua, kecuali yang tadi kasusnya agak-agak berat karena memang ketahuan misalnya membawa senjata atau bom molotov seperti itu ya, itu tentu prosesnya BAP. Nah tentu kan harapan selanjutnya anak-anak ini kan ada dalam pembinaan keluarga, orang tua, kemudian juga lingkungan terdekat dengan anak. Karena sebenarnya kan untuk mencegah supaya nggak ikut itu kan nggak hanya orang tua yang punya tanggung jawab. Ada banyak pihak dari sekolah, kemudian pihak dari lingkungan terdekat dengan anak, termasuk media sosial. Ini penting banget untuk dikontrol. Nah itu dia, media sosial memang banyak positifnya tapi juga ada sisi negatifnya gitu ya, Mbak Yunita. Tapi dalam kasus ini banyak itu negatifnya. miris banget tuh ya. Iya, makanya karena udah kayak nggak terkontrol ya Pak. Betul. Konten-konten provokasi itu banyak banget. Iya. Dan apalagi juga seharusnya kita sudah bisa ada edukasi membedakan yang mana hoax, yang mana tidak begitu ya. Filternya awalnya dari situ juga, tapi filter pribadi dan juga orang tua juga dibutuhkan. Nah, itu dia Mbak Yunita, memang betul tidak sih seperti yang disampaikan Pak Ardi tadi, anak-anak ini FOMO saja sebenarnya begitu. Ya, jadi mungkin perlu dipahami karakteristik remaja ini kan masuk Gen Z ya. Mereka adalah anak-anak yang memang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan dunia virtual atau dunia maya. Ini nggak terjadi di generasi saya misalnya angkatan 90 ya gitu atau 80-an. Jadi semakin banyak interaksi di ruang maya ya atau tatap maya, berarti kan update banget tuh untuk memegang medsos dari detik ke menit ya, kemudian update lagi ke jam. Nah ini juga perlu diwaspadai karena memang karakteristik Gen Z-nya itu satu. Nah kemudian yang kedua itu budaya kekerasan. Kalau dulu ya kita pernah kenal budaya tawuran, itu bawa sajam ya, mungkin bukan bom molotov ya tapi sajam oke, ada ya. Nah ini memang saya lihat kerusuhan yang sifatnya anarkis itu kayak memindahkan budaya kekerasan yang misalnya di ruang publik untuk tawuran, jadi di ruang publik untuk demonstrasi. Nah ini kan juga perlu dipahami, polanya pola yang lama, sajam dan tawuran tapi medianya baru gitu. Nah ini juga harus diwaspadai juga, misalnya apakah sekolah-sekolah yang terlibat punya rekam jejak yang memang sering terlibat tawuran, itu kan juga bisa diidentifikasi. Kalau nggak salah tadi mayoritas di Jakarta Utara dan Jakarta Timur ya. Nah itu, jadi mungkin itu juga kode keras ya, apa namanya sekolah-sekolah yang apa polanya regular ya, seperti itu. Oke, ini kalau kita lihat kan memang ramai ajakan di sosial media, tapi di sisi lain kita juga punya kebebasan berpendapat. Nah Pak Ardi sebenarnya bagaimana? Apa batasannya? Ada filter untuk menjaga anak-anak supaya tidak terprovokasi, tapi filter lainnya, tapi di sisi lain ada juga hak kita untuk berkomunikasi begitu. Mungkin bisa dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan dialognya. Saya ke Pak Ardi. Pak Ardi, ini dari informasi yang kami dapatkan, sebenarnya dari live streaming yang dilakukan orang ketika aksi kemarin, ada monetisasi di sana, begitu. Bahkan uangnya sampai puluhan juta, sampai dengan ratusan juta. Disinyalir ada akun judul juga yang ikut bermain di sana. Benarkah itu, Pak? Anda punya datanya nggak? Saya jujur aja, saya belum lihat buktinya ya. Tapi hal seperti itu bukan hal yang aneh ya, istilahnya saya punya istilahnya angin sorga. Angin sorga itu pasti akan gerakin masyarakat, apapun ya, mau iming-iming segala macam, apalagi orang dalam kondisi ekonomi yang seperti sekarang. Apapun janji-janji palsu itu akan diikuti, dan itu bisa menggerakkan orang. Gitu, ya. Apalagi masyarakat kita kan rentan, kembali lagi rentan ya, dan apapun janji-janji yang kita kadang-kadang nggak masuk akal, ini dituruti. Nah itu yang terjadi, dan saya menyampaikan ini hal seperti apa yang disampaikan itu kemungkinan saya bisa terjadi, tapi saya terus terang jujur aja belum melihat buktinya. Walaupun kemungkinan itu bisa saja terjadi. Karena kan banyak tuh pada saat aksi live di live streaming itu kan banyak kemudian yang memberikan monetisasi seperti misalnya gift segala macam yang nominalnya juga cukup besar, bahkan ada yang mengaku bahkan mencapai 90 juta rupiah dalam satu kali live, 30 juta rupiah. Anda melihat tidak ini memang nampak ada oknum sekelompok yang memang menggerakkan ini agar masyarakat juga semakin masif menyuarakannya agar chaos negara ini begitu? Ya yang jelas kalau lihat polanya, ya ini kan bukan pola baru ya, artinya
kita udah ngelihat di dalam beberapa konflik sosial ya, dari pemilu ya, terus pilkada DKI, polanya sama. Artinya sekarang semakin banyak orang-orang yang bisa membaca situasi, paham ya, dan dia bisa mengeksploitir. Oke, ketika polanya sama, apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencegah pola tersebut tidak berulang, Pak? Ya mohon maaf ya, saya harus sampaikan, nampaknya ini cuma pemikiran mungkin setahun 2 tahun, habis itu lupa lagi. Besok lupa lagi, reinventing the wheel, mikir lagi konsep baru, padahal sudah ada pola-pola yang sudah dijalankan, tapi tidak pernah diikuti. Kita kan begitu. Ya, ada sesuatu yang berkesinambungan sudah berjalan, tidak diteruskan, sehingga putus. Nah, ada konflik lagi, semua buru-buru jadi pembakaran. Kan polanya seperti itu. Sebetulnya kan harusnya kan intelijen kita juga sudah punya data yang penuh begitu ya untuk kemudian bisa mengantisipasi ini kan, Pak? Ya, ini juga masalah ya. Ini bukan masalah kita aja, masalah di Indonesia, ini juga di dunia seperti ini. Perkembangan teknologi sangat cepat sekali. Ya, bahkan saya baru minggu lalu kasih ceramah. Saya di usia saya sudah tidak sanggup lagi mengikuti perkembangan sangat masif. Saya kalah dengan anak-anak muda yang lebih canggih gitu ya. Dan kita udah nggak sanggup. Artinya ada gap kan antara generasi sekarang dengan generasi sebelumnya. Nah, yang mikir kan generasi sebelumnya, yang sekarang nggak pernah berpikir, itu juga jadi masalah. Jadi kalau kita bicara kemampuan deteksi dini kita bisa baca ada unsur, ya, ada indikator. Tapi siapa yang analisa? Analisa siapa? Oke. Itu yang jadi masalah. Kita tidak punya cukup analis yang handal membaca gejolak yang seperti sekarang, ya, indikasi anomali itu tidak banyak. Oke, baik Bu Margaret, tadi kalau dikatakan di sosial media polanya sama begitu, tapi kalau fakta di lapangan seperti apa? Apakah memang ajakan untuk anak ini polanya tetap sama? Kalau tadi Bu Yuanita tadi bilang kalau misalnya ya medianya saja berubah, kalau dulunya memang tawuran gitu ya, menggunakan senjata tajam segala macam, tapi sekarang medianya berubah, tapi polanya sama atau enggak sih Bu? Justru kalau menurut saya ya sebenarnya mirip ya, hanya bedanya kan kalau ini kan double. Jadi ada ajakan yang secara langsung, yang memang masif ke personal atau kelompok anak-anak ini gitu ya. Yaitu tadi, melalui orang terdekat dengan anak, melalui teman, melalui kakak senior, alumni gitu ya. Kemudian mereka juga diprovok melalui media sosial. Jadi double kalau menurut saya ini. Apa pengaruhnya ke anak-anak. Mereka gitu berani ya. mau ikut. Ya. Gitu ya. Dan tentu juga kan provokasi ini kan juga seperti yang tadi itu. Apa nih isu yang bisa anak-anak mau ikut? Salah satunya tadi soal apa namanya terkait dengan adanya statement yang diduga ada statement yang soal guru tadi ya. Kemudian juga kan ini diajak, masa DPR enak banget mau naik gaji segitu, mau dapat tunjangan segitu. Nah mereka juga terprovok ini dari hasil pantauan kami di pengawasan di lapangan ya. Itu mereka ajakannya seperti itu termasuk melalui media sosial. Isu yang diangkat itu 2 hal itu tadi. Itu yang ditemukan di lapangan. Apakah memang ini betul ada pembiaran dari orang tua Mbak Yunita? Kalau orang tua mungkin dia belum tahu ya, maksudnya gini, untuk mengidentifikasi bahwa medsosnya ini mengandung buzzer ya. Buzzer ini kan banyak tipenya ya, tipe aktivis merangkap buzzer gitu ya. Atau misalnya tipe organisasi sebenarnya buzzer. Jadi orang tua aja susah mendeteksi, apalagi anak. Ini kan kita bicara anak yang misalnya usia SMP sama SMA ya. Belum bisa itu menilai ini buzzer atau ini provokasi atau ini yang berita aja. Jadi memang harus pendampingan orang tua. Memang anak harus menceritakan semuanya kepada orang tua. Kan masalahnya orang tua kan sibuk. Kan juga agak-agak ini bukan urusan mama gitu kadang mereka. Nah ini ya juga punya gap gitu. Nah, emang ini harus dijembatani sih untuk pembicaraan atau komunikasi di dalam keluarganya sendiri. Oke, Bu Margaret tadi dikatakan ada lebih dari 2.000 dari seluruh Indonesia anak yang memang itu masih terus berjalan. Jumlahnya masih akan terus bertambah. Oke, dari data itu apakah ditemukan ada provokator di sana? Oh enggak. Semua korban? Kalau bicara perspektif perlindungan anak, semua anak itu korban meskipun dia pelaku. Kalau dalam perspektif perlindungan anak ya gitu. Ya mereka semua adalah anak korban karena tadi yang disampaikan oleh Pak Ardi ya, anak ini kan kelompok yang sangat rentan nih. Belum punya filter yang cukup bagus untuk mendeteksi apakah itu hal positif dan tidak. Gampang dibujuk, gampang diajak, apalagi ada iming-iming gitu ya istilahnya. Ya sudah, mereka akan ikut gitu. Ya kalau dari yang dugaan yang hasil data, belum ada yang sampai menjadi provokator. Tapi bahwa mereka menjadi follower ya,
Follower, iya. Misalnya koordinator ikut, mungkin, kalau provokator Nah, belum itu yang nggak tahu. kalau koordinator gimana? Bisa Belum. ajak teman-teman sekelasnya gitu. Belum ada data ke sana. Belum ada data. Tapi kalau Oke. misalkan ikut melakukan penjarahan, ikut melakukan pembakaran gitu ya, ikut membawa senjata ya masih seperti itu. Oke. Kan masih terus dilakukan pendalaman. Oke, dan ini nampaknya kalau kita lihat di media sosial, Pak Ardi, betul tidak sih akun-akun ini yang kemudian menjadi provokator, ini memang bukan akun organik? Ada datanya begitu? Maksudnya? Ini akun-akun yang memang seperti disampaikan buzzer lah begitu loh, bukan akun-akun organik. Ya, orang buka akun kan ada tujuan. Ada tujuan yang murni, memang dia ingin mengaktualisasikan dirinya, ya. Ada yang mau menjual dirinya, macam-macam lah. Tapi kalau lihat dia mampu akun itu menggerakkan, membangun basis ya, basis pengikut. Artinya dia sudah mengkapitalisasi, ya, kemungkinan akan dilakukan. Nah ini yang kita memang jadi tantangan, di kami juga jadi tantangan, gimana kita membaca gejala seperti itu. Ini kan kita bicara profiling kan. Profiling, jadi social media profiling itu bukan suatu hal yang mudah. Tidak punya semua orang itu tidak punya disiplin kemampuan membaca itu, bahkan intelijen pun tidak seperti itu. Oke, terus solusinya haruskah kemudian dihentikan seperti kemarin live streaming dihentikan? Nampaknya kan ini narasinya berita justru pembungkaman begitu loh Pak Ardi. Gimana ya untuk meluruskan ini? Nah, ada satu hal yang mungkin saya harus sampaikan ya. Saya bukan membela pemerintah, enggak. Tapi karena saya memang seharian bergaul dengan semua, ya. Saya paham apa yang dilakukan, saya sebut aja TikTok ya. Itu buat saya suatu kemajuan. Itu betul inisiatif, bukan kemudian dorongan dari pemerintah. Karena gini, TikTok itu juga concern, dia sangat peduli ya dengan keberadaan mereka di Indonesia. Karena apa? Pertama, UMKM menggunakan TikTok itu jumlahnya besar sekali, ya. Dan kalau bicara finansial ya, kontribusi finansial di UMKM Indonesia pada TikTok itu gede banget, sehingga ini menjadi perhatian mereka. Ya, mereka tidak mau brand image-nya rusak, ya, terus juga reputasi mereka rusak. Nanti juga disangka dengan branding dibilang, oh ini TikTok penggerak demo. Ditinggalin nanti. Artinya apa? Ada faktor ekonomi di situ juga yang mempengaruhi mereka. Kedua juga dia nggak mau, dia tiba-tiba hilang dari peredaran. Dia mau berbisnis di Indonesia dengan masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. Oke. Ketika brand image-nya tadi tidak bagus, ada pengaruh juga nanti mungkin ke perizinan begitu ya? Perizinan, ya otomatis ya desakan masyarakat, ya kami akan desak pemerintah, otomatis. Ya, jadi mau nggak mau memang harus sensitif dengan kondisi sosial yang ada. Ya, jadi buat saya suatu kemajuan ya. Suatu kemajuan. Mudah-mudahan diikuti oleh teman-teman yang lain. Iya, panduan komunitasnya di TikTok sendiri memang agak sedikit ribet begitu ya. Banyak peraturan yang untuk melindungi salah satunya pengguna, termasuk anak juga di sana. Pak Ardi, kalau kita bahas mengenai patroli cyber di Indonesia, seberapa sering patroli cyber dilakukan dan di saat genting seperti kemarin, apakah juga sudah masif dilakukan? Ya, kalau patroli cyber itu kan banyak pihak ya, terutama kolega kita di kepolisian itu 24 jam, kita bilang 24/7 365. Oh, tidak berhenti. Tidak berhenti ya. Jadi patroli itu dilakukan oleh bukan hanya kepolisian semua, ya. Teman-teman dari masyarakat sipil ya, teman-teman di Mavindo, semua itu bergerak untuk melakukan hal seperti itu. Tapi masalahnya tindakan temuan dan tindakan itu mau diapakan? Siapa yang menindaklanjuti, siapa yang menerjemahkan, siapa yang membaca dan menganalisa untuk jadi tindakan itu? Mohon maaf ya, saya nggak tahu. Kebetulan kita udah saksikan apa yang terjadi kemarin, dan itu gejalanya sudah lama kebaca, tapi ya bom waktu. Dan meledaknya ya minggu lalu. Waduh, kalau bom waktu ngeri juga loh ini Mbak Yunita ya. Apakah ini mungkin alarm begitu ya bagi kita, pemerintah, para orang tua? Apa yang harus dilakukan Mbak? Nah kalau dalam perspektif sosiologi ya, terutama gerakan sosial, medsos itu memang digunakan sebagai alat atau media untuk menggerakkan. Baik untuk bertarung wacana atau ide ya, sampai konkret, tindakan konkret yang memang destruktif, yang kita lihat anarkis ya. Jadi memang sudah banyak itu kajian-kajian melihat bahwa gerakan ini baik di dalam underground ya, dalam tanah atau yang memang terang-terangan itu menggunakan medsos, pertama karena murah, kemudian accessible ya, mudah diakses oleh
segala kalangan. Jangkauannya luas. Betul, jangkauannya luas ya. Kemudian kan banyak yang tidak berbayar ya, alias gratis untuk menggunakan ini medsos gitu. Nah bisa jadi medsos itu memang platformnya bukan untuk demo, tapi nah itu tadi TikTok ya untuk ekonomi, tapi kan bisa menggerakkan ya gitu. Dan saya ingin tambahkan ya, semua platform media sosial itu punya ada panduan potensial. komunitas. Nah, iya. Artinya gini, ini ibaratnya kita memasuki pekarangan orang nih, rumah orang. Di rumah orang itu kan ada aturan main sendiri yang harus kita hormati. Nah ini yang masyarakat belum terdidik untuk memahami. Nah itu dia, karena biasanya ada batasan usia ya kan. Terus ya tinggal diubah aja, padahal kan tujuannya tidak seperti itu. Di mana remaja dan anak akan lebih mudah terprovokasi Bu ya. Iya betul, jadi memang aspek regulatornya ya di sini negara lah atau pemerintah ya. Jadi ada batasan usia, konten yang diposting ya atau diupload, dan tujuan-tujuan lainnya. Minimal bisa menekan ya untuk berkembangnya atau groomingnya gerakan-gerakan tersebut gitu. Karena memang teman-teman banyak yang menggunakan itu untuk gerakan. Iya, KPAI kayak tugasnya berat ya. KPAI juga termasuk melakukan pengawasan kepada para penyedia platform. Oh iya, sempat ada komunikasi dengan sana ya. Kita beberapa kali juga sering manggil ya, ketika terutama menyiarkan tentang kekerasan terhadap anak atau pornografi gitu ya. Cyberbully mungkin termasuk juga gitu. Jadi kita panggil, kita minta kepada semua penyedia platform untuk mengikuti regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Suka bandel tapi Bu, iya, cuman himbauan-himbauan aja gitu. Ya, karena kalau platform itu apa namanya tadi kawasan di rumah masing-masing, pekarangan rumah. Kalau KPAI sebagai yang punya tanah, yang punya lahan ya, punya peraturannya lebih luas lagi ya Bu ya. Gimana jadi kita panggil, kita harus ngikutin. Misalnya pornografi, mungkin kalau kayak di Twitter, mungkin di luar negeri ya asal miliknya gitu ya. Itu oke, boleh mungkin bicara pornografi. Tapi hello ini Indonesia, ada aturan nih, nggak boleh pornografi di sini. Jadi jangan sekali-kali, kan dia ngeles. Kan itu bukan kita kan menyewa, istilahnya ditempati oleh orang, ya tetap harus punya aturan. Kalau nyewanya nggak benar, melanggar aturan ya out gitu kan. Tapi KPAI pernah memanggil? Pernah beberapa kali kita. Media sosial beberapa kali. Kan banyak ya, kasus-kasus terutama pornografi, kemudian apa namanya, kekerasan cyberbully gitu ya. Jadi itu banyak kita panggil. Tapi kan KPAI terutama juga, mohon maaf ya, waktu itu kan ada kasus yang micet itu digunakan untuk apa namanya, penjualan juga anak di bawah umur melalui media sosial. Itu beberapa kali kita panggil. Gitu. Kalau untuk urusan take down kita kan minta tolong Komdiji, karena itu benarnya Komdiji gitu. Tapi kalau untuk mengingatkan, hello kamu harus ikut nih. Di sini ada Undang-Undang Perlindungan Anak, harus begini-begitu. Itu kita panggil langsung. Tapi kan kalau terbatas Bu, tidak bisa menindak begitu loh Bu. Itulah, sehingga kemudian untuk pengawasan ya Pak, akhirnya nggak bisa mereka sendiri, tapi juga perlu melibatkan masyarakat. Harus ada tekanan publik. Jadi ada kata kuncinya yang kita sekarang sering dengungkan, kolaborasi. Jadi nggak bisa pemerintah jalan sendiri, teman-teman harus bersatu. Kita ngadapin masalah nasional. Kalau dibiarkan ya kita akan dihadapin masalah. Kok nggak kolaborasi, silakan jalan sendiri. Nah koordinasinya sejauh ini seperti apa Bu dengan pihak pemerintah, platform sendiri, termasuk juga dengan Komdiji? Apakah memang komunikasi dilakukan dengan ya terus itu Mas. Kan karena kalau ada laporan, kan KPAI nggak bisa melakukan take down karena bukan tusinya. Tusinya itu ada di Komdiji. Kalau ada dugaan pelanggaran yang itu harus ditelusuri, mungkin pelaku, jumlah korban, itu kan penyidikan bukan tugas kami. Kami melanjutkan ke yang bertugas, kepolisian misalnya ya, untuk menelusuri gitu. Tapi kita selalu berkoordinasi terkait dengan pemenuhan hak anak ya, anak korban, termasuk harus di take down kalau ada bagian-bagian yang mengarah ke sana, bermuatan kekerasan atau pornografi dan lain sebagainya. Ya termasuk literasi digital, itu kan harus dikupeng. Kalau bahasa saya, dikupeng itu maksudnya nggak bisa cuma kepada anak saja, tapi orang tua juga penting. Meskipun masuk generasi kita ya Bu, kita dulu zaman jadul nggak belajar ya. Tapi sekarang harus diprovokasi, melibatkan organisasi masyarakat, melibatkan organisasi perempuan, masuk ke sekolah-sekolah gitu ya. Tapi masalahnya begini Bu, sebenarnya provokasi dalam konteks positif tadi ya, kepada para orang tua, kepada sekolah itu kan sebenarnya sudah dilakukan. Tapi lagi-lagi mengapa hal ini terjadi? Perlukah kemudian literasi digital ini masuk dalam kurikulum? Nah dibahasnya nanti ya. Sesaat lagi kami akan hadir untuk Anda. Minum dulu Pak.
kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi Pemirsa. Kita coba ingin menggali begitu ya, bagaimana kemudian hal-hal serupa ini biar tidak terjadi. Terlebih lagi saya sebagai orang tua agak takut nanti kalau zaman anak saya udah gede gimana ya Bu, ya Pak ya gitu kan. Apa yang harus dirubah, apa yang harus diperbaiki, tentu hal ini kan juga terjadi di beberapa negara ya. Namun mereka punya batasan yang tegas kok, Pak Ardi. Ya begini, saya suka pakai analogi ya. Jadi internet ini kan kita banyak nggak tahu tentang internet. Jujur ya, bukan ciptaan kita. Ya. Kita masuk situ ibarat kita masuk ke sebuah hutan belantara. Kita sadar nggak di dalam hutan belantara itu predatornya banyak. Ya itulah dunia kita sekarang. Dan ada, kalau dulu zaman saya kecil ya, zaman saya masih usia masih di rumah gitu ya, masih di bawah pengawasan orang tua kan selalu ngingetin. Jangan sesekali berbicara dengan orang asing tidak dikenal. Kita lupa. Tanya sama anak-anak sekarang, ada nggak yang diajarin seperti itu? Dulu tiap hari masuk hutan belantara ketemu orang asing, nggak dikenal. Udahlah, selesai deh. Itu yang terjadi sekarang. Literasi digital artinya perlu untuk anak-anak. Oh sangat. Tapi muatan-muatan konten dan strategi komunikasinya harus dirubah. Jangan hanya normatif. Harus ada role playing ya, video yang menyentuh pada pemahaman mereka bahwa ini berbahaya. Haruskah masuk dalam kurikulum kalau begitu? Harus. Wajib hukumnya, dan itu juga berlaku bukan hanya untuk mereka usia sekolah. Orang tua, mahasiswa, termasuk juga pimpinan perusahaan, termasuk juga perlu pemimpin negara. Jangan sampai gaptek gitu ya. Pak Ardi, kalau kita lihat negara tetangga kita, Australia ini melarang penggunaan sosial media untuk anak di bawah 16 tahun. Perlukah itu diterapkan di Indonesia? Saya lihat kalau lihat kejadian minggu lalu, saya berpikir mungkin perlu juga. Gitu. Seberapa sulit ekstrim nggak itu Pak kalau di Indonesia? Saya rasa nggak ada sulitnya. Cuman perlu ada semacam kemauan politik, ya, dukungan masyarakat. Saya rasa KPI setuju. Gimana? Bu, sekarang bolanya ke Ibu. Paling tidak kita bisa meminimalisir potensi resiko yang akan terjadi. Bu, gimana? Kan memang sebenarnya wacana ini udah lama ya Pak ya. Sempat ada pembahasan juga ya? Sudah bertahun-tahun yang lalu saya kira itu sudah ada diskusi terkait dengan perlu nggak sih pembatasan ini untuk anak gitu ya. Tapi kan tentu sebenarnya kan harusnya itu disesuaikan dengan usia, gitu kan. Kan nggak boleh memberlakukan ya Pak ya, memberlakukan penggunaan gadget kepada anak itu kemudian dihajar anak usia 5 tahun dengan usia yang masuk remaja 12 tahun misalnya, kan nggak boleh gitu. Dan kita tuh sebenarnya kan udah ada aturannya ya Pak. Di aturan masing-masing platform itu 13 tahun itu baru boleh, tapi masalahnya di kita yang buatin orang tuanya bahasanya juga bahasanya terlalu canggih buat masyarakat sederhana. Iya biasa langsung scrolling sampai bawah setuju. Ya udah setuju. Enggak, masalahnya juga ya Pak hari ini gadget itu udah seperti menjadi pengganti pengasuhan. Coba perhatikan. Daripada anaknya nangis, udah dikasih HP aja. Kasih gadget selesai. Daripada bawa kerjaan di rumah masih pusing, kasih gadget selesai. Anggapannya kan begitu. Kadang tugas sekolah juga dari gadget, Bu. Nah, ya hari ini kan memang agak sulit ya. Kalau kemudian itu dilakukan upaya pembatasan. Kalau kemudian tidak, itu kan harus ada nih pemahaman dari orang tua. Tapi Anda termasuk yang setuju tidak dengan pembatasan ini, Bu? Saya kira mungkin kurang ya. Karena apa? Karena ini kan anak juga punya hak untuk mendapatkan informasi ya. Betul. Tetapi itu tadi perlu dibarengi dengan penguatan edukasi literasi digital kepada masyarakat semua ya. Termasuk juga bagaimana kepada anak-anak. Anak-anak usia 5 tahun nih ya dikasih gadget. Mereka kalau dikasih gadget ngapain? Main game kan, game online kan. Tapi apakah dia berpikir game yang dia mainkan itu ada muatan kekerasan, atau mungkin animasi sih, tapi ada pornografinya loh. Nah disinilah dia butuh orang tua yang melakukan pengawasan terlebih dahulu. Atau game online dilihat dulu nih. Ya? Nah ada kata-kata kasar enggak, ada yang mengarahkan kepada perlakuan yang negatif enggak. Kalau ini enggak ada, aman, 1 aman, 2 aman, 3 aman, 15 inilah yang boleh dilihat. Misalnya begitu. Bu Yuanita, gimana? Kalau dari segi usia, sebenarnya berapa usia yang pas untuk anak menggunakan gadget dan sudah matang dalam berpikir? Iya, kalau misalnya segi usia ya, remaja itu kriterianya minimal dia udah dapat KTP. Jadi kan dianggap udah mandiri ya secara emosional dan psikologis. Tapi memang kendalanya adalah
itu kan banyak PR atau tugas. Sekarang anak-anak lebih pinter loh dari ibunya ya. Dia tahu tuh AI-nya itu pakai apa, ChatGPT dan segala macam, bikin paper. Karena orang tuanya yang jadi nanya saya anak. saya belajar gitu dari anak. Oh ada ini, ada itu. Nah jadi memang kalau yang aplikasi yang berbasis edukasi mungkin boleh ya, maksudnya ya untuk penugasan dan sebagainya ya. Tapi kalau memang yang dibuka untuk umum gitu, harus lebih strict nih regulatornya gitu. Jadi kalau untuk edukasi oke lah, kan banyak juga ya yang untuk penugasan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya yang untuk umum udah campur tuh sama orang dewasa ya, itu juga ada harus pembatasan usia minimal, misalnya upload KTP gitu. Ya kalau nggak tahu sih kalau anak sekarang misalnya berpikir pakai KTP orang tua gue deh diem-diem di-upload ya. Jadi ini luar biasa ya, jalan keluarnya selalu ini inovatif. Kalau rata-rata yang diatur itu kan 13 tahun ya. Itu pun sebenarnya masih belum, dengan pendampingan orang tua, aslinya begitu gitu. Tapi kan itu tadi masalahnya, wong anaknya nggak buat aja orang tuanya yang buatin. Gitu kan. Rata kan begitu. Jadi betul kata Ibu tadi. Literasi digital ya bagaimana itu digunakan untuk yang mendukung edukasi. Yang mendukung kreativitas, gitu ya, yang mendukung untuk hal-hal baik. Kan banyak anak loh pinter bahasa Inggris nggak pakai kursus, dari media sosial. Nah, bahasa Korea tiba-tiba yang ngedesain pakai Canva segala macam, itu kreatif. Didorong yang ke sana, pengawasan dan pendampingannya juga diperkuat. Gitu. Oke, Bu Margaret, kita balik ke awal tadi, Ibu sempat mengatakan bahwa sebenarnya anak ini punya hak juga untuk menyuarakan pendapat. Batasannya seperti apa ketika mereka ingin menyuarakan pendapatnya, terutama keresahan yang mereka alami begitu Bu? Agar nggak kebablasan. Jadi ini itu menjadi salah satu hak yang diatur di dalam Konvensi Hak Anak, termasuk yang kemudian juga diatur di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak itu berhak untuk menyuarakan pendapatnya dan didengar pendapatnya. Anak-anak berhak untuk berekspresi, tetapi tentu ini kan ada koridor dong, nggak kemudian ngawur ya. Nggak kemudian dengan anarkis, nggak kemudian dengan menyampaikan dengan memunculkan kericuhan atau kerusuhan misalnya. Termasuk kalau misalkan ikut demonstrasi, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi harus sesuai dengan prosedur. Misalnya kalau setahu saya ya, kalau saya nggak salah, kan demo itu ada batasannya ya Pak? Betul. Sampai jam 18. Kalau sudah lebih dari 18 itu berarti udah kategori yang dilarang. Nah, ini yang kemudian nggak boleh gitu. Menurut saya hari ini banyak anak yang tidak dibekali oleh edukasi ini. Bahwa boleh menyuarakan pendapat. Kamu salurkan dong ke forum-forum yang positif. Ada forum anak, ada organisasi-organisasi. Salurkan dengan baik. Sampaikan dengan cara yang tidak anarkis, misalkan begitu. Dan disampaikan juga, jangan sampai kalau ikut demo aksi nih, kamu harus bisa membaca mana yang mengajak ke provokasi yang nggak bagus ini, jangan ikutin. Kalau sudah mengarah ada unsur kekerasan, hindari. Nah ini kan anak butuh diperkuat juga dari sisi ini. Yang ini saya kira diarahkan ke seni begitu ya, misalnya grafiti yang memang sudah ada tempat khusus ataupun seni lainnya sebagai bentuk keresahan tadi supaya disampaikan. Tapi kalau misalnya jangan vandalisme gitu ya. Kalau sampai ikut demo, nggak ada masalah sebenarnya, itu bagian dari. Tapi itu tadi dalam koridor yang sesuai dengan prosedur undang-undang, kemudian juga yang baik, nggak ricu, nggak anarkis, gitulah kira-kira. Nggak melakukan kekerasan, kan nggak dibenarkan begitu ya. Catatan Anda seperti apa sih Mbak? Nah kalau misalnya anak-anak dan remaja pengen mengkritik ya, apakah itu mengkritik pemerintah, situasi sosial dan ekonomi dan sebagainya ya, mungkin lebih baik mengupdate statusnya gitu ya. Jadi dia nggak destruktif, anarkis gitu, tapi di medsos dia jadi menggunakan medsos sebagai alat perjuangan menulis. Jadi pena itu juga jangan salah, juga punya kekuatan ya, menulis di status, kemudian surat terbuka untuk presiden di medsos seperti itu. Jadi ada caranya gitu. Jadi itu meminimalisir sekali lagi tindakan yang anarkis dan destruktif. Gitu. Jadi ribut di medsos tapi jangan di dunia nyata. Iya, karena anak-anak gitu, karena anak-anak resikonya kan meskipun melalui surat atau status harus dalam koridor juga dengan bahasa yang jangan sampai jadi provokator nanti. Nah, itu tadi itu. Forward aja dia ya ininya. Kan sebenarnya kalau ikut literasi digital kan ada ya, bijak bermedsos, cerdas bermedsos, thinking before you share gitu ya, before you post misalnya gitu. Nah ini anak-anak kan juga harus diajarkan. Gitu.
Ya, saya sebetulnya nggak ini ya, pertama tadi soal 16 tahun batasan memang perlu kita mikir ke arah sana. Bukan berarti itu banyak tadi apa yang disampaikan Bu Margareta itu benar ya, harus koridor. Tapi kita juga harus melihat perkembangan yang terjadi berapa hari terakhir ya. Ini sudah sesuatu yang perlu ada semacam keseriusan untuk kita berpikir ya. Tapi ya di luar itu juga kembali lagi faktor pendidikan, edukasi terkait dengan penggunaan teknologi sekarang itu memang harus masif. Jangan kita gini ya, kalau di kami itu ada namanya ada 3 fase ya di dalam pemahaman tentang teknologi itu yang kita sebut dengan PPT, bukan PowerPoint tapi People Process Technology. Nah, di kita sayangnya kita lupa satu hal, kita loncat ke teknologinya dulu, kita lupa siapin orangnya, SDM-nya, people-nya. Nah, tidak dibekali dengan pengetahuan ya. Cuman angin surganya soal teknologi ya. Sekarang mohon maaf aja ya soal teknologi sekarang itu, dan kita tidak paham. Harus diingat, teknologi yang kita pakai sekarang, kita pergunakan tidak ada satupun buatan bangsa kita. Nah, itu dia. Kita adalah konsumen. Kita ingin tunggu nanti gebrakan-gebrakan dari KPAI, dari Komdiji, pemerintah seperti apa begitu ya, agar lagi-lagi anak tidak menjadi korban. Terima kasih banyak Mbak Margaret, Mbak Yonita, Pak Ardi, terima kasih sudah bergabung bersama kami.